Saya melihat bahwa TGB ini termasuk salah satu tokoh yang sangat konsisten. Beliau sangat konsisten melakukan dakwah ya. Dan yang kita kenal dakwah beliau adalah salah satu perspektifnya yang sangat menarik, yaitu dakwah Islam Wasatiyah. Selamat datang di New Perspective. Berjumpa lagi di News Perspektif bersama saya Ahmad Yani dan pengamat politik Universitas Mataram Pak Dr. Saiful Hamdi. Kali ini kami akan kembali mencoba membahas dan berdiskusi terkait dengan sosok mantan Gubernur NTB Dr. TGB Zainul Majdi. Nah, seperti yang kita ketahui belakangan dalam 1 bulan terakhir ketika kebijakan PPKM ini dilonggarkan dan publik sudah diperbolehkan menggelar pertemuan dengan jumlah massa yang cukup banyak, ini membuka ruang kembali kepada Dr. TGB Zainul Majdi untuk menggelar atau melakukan roadshow kembali terkait dengan dakwah Nusantara beliau yang sempat memang tertunda akibat adanya pandemi. Nah, saya dan Pak Dr. Saiful Hamdi ini akan berdiskusi terkait dengan dakwah Nusantara yang digelar oleh beliau. Nah, Pak Dokter, ini kita ketahui bahwa 1 bulan terakhir ini TGB kembali lagi melakukan safari dakwah Nusantara beliau, dan kita tahu bahwa beliau saat ini pun sedang berkeliling melakukan safari dakwah. Beliau kemarin di Kalimantan, di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Lampung. Nah, kalau Pak Dokter melihat dengan safari dakwah ini kan bisa kita bilang bahwa pasca purna tugas sebagai gubernur, TGB bisa kita bilang sebagai guru bangsa gitu. Karena dengan melalui safari dakwahnya ini, beliau seperti yang pernah Pak Dokter sampaikan, menyampaikan ilmu-ilmu atau sharing pengalaman, sharing knowledge kepada berbagai masyarakat kita, terutama kan baik dari kalangan pondok pesantren, terus kampus, santri dan sebagainya. Nah, seperti apa Pak Dokter melihat safari dakwah yang dilakukan oleh TGB belakangan ini begitu? Ya, Mas Yani, kita tahu bahwa Tuan Guru Bajang pasca PPKM ini ada pelonggaran PPKM, beliau aktif lagi untuk melakukan safari dakwah. Ya, kalau kita perhatikan, beliau sempat di Lirboyo, kemudian beliau di Lampung, di Riau, di beberapa daerah di Sumatera ya. Saya melihat bahwa TGB ini termasuk salah satu tokoh yang sangat konsisten. Beliau sangat konsisten melakukan dakwah ya. Dan yang kita kenal dakwah beliau adalah salah satu perspektifnya yang sangat menarik, yaitu dakwah Islam Wasatiyah. Jadi Islam Wasatiyah ini adalah Islam yang mengedepankan nilai-nilai moderasi ya di dalam beragama. Tidak terlalu ekstrem kanan, juga tidak terlalu ekstrem kiri. Saya kira ini sangat penting Mas Yani, karena bagaimanapun bahwa Indonesia belakangan ini menjadi negara yang hampir bubar ya akibat adanya politik identitas, keterbelahan yang terjadi di masyarakat kita yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama kita, di mana kita tahu bahwa satu sebenarnya hanya bersifat dislike ya, karena saya tidak melihat adanya perbedaan ideologi antara pendukung Jokowi dengan pendukung Pak Prabowo pada waktu itu. Ini kan sama-sama azwaja ahli Islam Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi yang terjadi saya lihat kenapa kemudian isu agama sangat menguat, isu identitas etnis, keagamaan yang kemudian dijadikan menjadi alat politik, ini yang kemudian hampir menghancurkan bangsa kita. Nah, saya perhatikan bahwa dengan kehadiran Tuan Guru Bajang ini,
beliau sangat bisa diterima oleh berbagai kalangan dengan memunculkan wacana-wacana moderasi, politik santun, Islam yang ramah, Islam yang selalu tersenyum kepada umat. Saya kira ini yang kemudian menjadi salah satu magnet dari Tuan Guru Bajang. Kita tahu Mas Sani sebenarnya banyak tokoh-tokoh kita yang melakukan safari yang sifatnya publik ya. Kita tahu siapa yang tidak kenal Ustadz Abdul Somad, Ya. siapa yang tidak kenal Agim, Ya, Agim. ya, dan juga ustadz-ustadz yang lain. Tetapi kelebihan dari Tuan Guru Bajang kalau kita lihat, ya, saya kira ini sama diskursusnya dengan Gus Baha ya, walaupun berbeda segmen, ya, tetapi wacana-wacana moderasi beragama kemudian menjadi kontribusi yang sangat signifikan dari beliau. Bagaimanapun bahwa masyarakat kita ini butuh pencerahan. Ya. Banyak sekali seperti yang saya katakan ustadz-ustadz dadakan atau kiai-kiai dadakan yang baru begitu. Kenapa? Karena mereka juga mencari panggung politik. Ya. Coba kita perhatikan Mas Ani, pasca lensernya Ahok misalkan ya. Banyak sekali ustadz-ustadz yang muncul, yang dulu belum pernah kita kenal. Tidak ada portofolionya menjadi Gus, menjadi kiai. Tiba-tiba kemudian tampil di publik ya. Dengan modal menghina presiden, suara yang lantang, kemudian mengutip ayat lalu dia terkenal. Ya, ini yang saya katakan ustadz-ustadz dadakan ini sangat berbahaya ini. Ya. Semua orang kalau mengutip ayat itu bisa ya. Dia Padahal ini pengetahuan agamanya minim. Pengetahuan agamanya minim, tidak punya perspektif tentang keagamaan. Ya ini susahnya Mas Ani kalau orang memang tidak punya basic dan sangat berbahaya saya kira untuk kedamaian ya. Masyarakat kita yang kita kenal sangat majemuk ya, yang sangat plural dalam konteks agama maupun budaya. Nah, kehadiran TGB saya lihat ini saya kira memberikan angin segar ya, untuk membantu teman-teman NU juga ya, karena NWDI dan NU ini saya kira ideologinya sama. Ya. Sama-sama juga ilmunya dari Salatiyah. Jadi kita tahu Mbah Hasyim Azhari ya, Hasyim Asy'ari beliau pernah belajar di Madrasah Salatiyah, Maulana Syekh juga belajar di sana. Jadi kedua tokoh ini saya kira membawa ilmu yang sama, balik ke Lombok, kemudian menguatkan identitas-identitas Islam azwaja, yaitu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana sekarang lompatannya sangat besar Mas Ani. Kalau saya lihat apalagi teman-teman kita di NU ya, mereka dikenal sangat liberal, kemudian sangat akomodatif dengan diskursus yang ada di Barat, misalkan bagaimana kesetaraan gender ya, bagaimana Islam yang inklusif. Nah ini TGB saya perhatikan beliau juga punya modal itu ya, bahwa dengan kampanye Islam wasatiyah yang sekarang ini yang beliau lakukan ya sebagai guru bangsa, saya kira dapat mengubah ya landscape ya pandangan-pandangan keislaman masyarakat kita di Indonesia ini. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini sekarang menjadi salah satu sorotan dunia internasional. Bagaimanapun ini yang kemudian kalau kita perhatikan Mas Ani di Barat ya, selama ini selalu Islam yang mereka lihat adalah Islam Timur Tengah. Islam yang ada di negara Jazirah Arabia ya. Di mana di sana ada konflik politik, konflik antara suku, kemudian perang yang berkepanjangan, sehingga politik, yang muncul adalah Islamofobia, ketakutan terhadap Islam. Ya. Orang pakai cadar dikhawatirkan, ya. Kemudian menggunakan simbol-simbol agama juga menjadi momok yang menakutkan begitu. Nah, seandainya misalkan Barat ini mulai melihat Indonesia, ya. Islamnya selalu ramah, selalu tersenyum. Saya kira ini yang kemudian mengangkat citra umat Islam ya oleh tokoh-tokoh kita yang ada di Indonesia. Makanya sangat kita sayangkan kalau ada tokoh-tokoh kita yang radikal gitu, yang tidak toleran. Ini sangat merusak ya identitas keislaman kita di Nusantara ini. Nah, kalau kita lihat figur TGB ini kan figur yang cukup paripurna begitu, Bang. Yang pertama, beliau dari segi pendidikan doktor. Yang kedua, dari segi keilmuan beliau ahli agama dan ahli tafsir. Bahkan bisa kita bilang seorang hafiz. Yang ketiga, dari segi kinerja beliau cukup paripurna memimpin MPDB 2 periode dengan berbagai prestasi yang berhasil beliau torehkan. Dan yang keempat,
beliau sebagai, kalau kita belakangan terakhir begitu lihat, bahkan ada pernyataan dari petinggi Nasdem Pak Hatta Ali kemarin, Wakil Ketua Umum, yang menyatakan bahwa TGB akan menjadi salah satu peserta kompetisi capres Partai Nasdem. Nah, dengan rusuh yang dilakukan oleh TGB sekaligus juga menyebarkan pengetahuan-pengetahuan agama yang beliau miliki sebagai seorang guru bangsa, sejauh mana Abang melihat Rasul Nusantara ini akan memberikan dampak signifikan terhadap elektoral TGB kalau seandainya memang betul-betul TGB dicalonkan oleh Partai Nasdem sebagai capres di Ya, Pilpres Mas Yani, 2024 gitu, Bang. kita masih ingat ya ketika Iya. TGB mendukung Jokowi, Iya. lalu kemudian banyak sekali protes-protes dari teman-teman kita Islam yang garis kanan ya Iya, pada iya. waktu itu, sampai-sampai kemudian ya ada yang menganggap TGB sudah terjun payung begitu Iya, dari iya. beliau sangat makomnya di teman-teman Islamis ini sangat tinggi, tiba-tiba terjun begitu. Tetapi apa yang kemudian menjadi argumentasi TGB pada waktu itu? Beliau mengatakan beliau menggunakan politik akal sehatnya. Iya, iya. Sebagai orang yang pernah memimpin NTB, melihat kinerja Jokowi, kemudian keberhasilan pembangunan yang sangat luar biasa dilakukan oleh Jokowi pada waktu itu yang kemudian menarik TGB untuk mendukung beliau. Nah, apa yang terjadi Mas Yani? Kalau kita lihat ya, bahwa TGB tetap konsisten ya. Walaupun misalkan beliau tidak masuk di kementerian, ya justru saya kira ini menjadi keuntungan TGB bahwa beliau punya banyak waktu mendekati masyarakat dengan dakwah safari yang beliau lakukan sekarang ini. Saya yakin bahwa ini akan sangat mengangkat elektoral beliau. Ya. Elektabilitas beliau akan terangkat, popularitas beliau juga, kita tahu bahwa Indonesia ini siapa yang tidak mengenal TGB. Iya, iya. Nah, tinggal kemudian Mas Yani, kalau beliau punya kendaraan, ya, dan yang kita tahu sekarang adalah Nasdem yang menjadi kendaraan beliau untuk konvensi nanti, maka kemudian seandainya Allah menakdirkan beliau masuk di panggung itu, saya yakin bahwa TGB akan sangat bisa bersaing dengan tokoh-tokoh yang lain. Iya, Kita iya. bicara pendidikan, beliau sudah S3. Iya, iya. Bicara keulamaan, ya, beliau sangat religius. Kemudian beliau juga seorang saintis yang selalu menyebarkan ilmu pengetahuan, ya, menyebarkan ilmu agama, menyebarkan cara bermasyarakat yang baik. Saya kira ini sangat penting juga menjadi catatan kita kepada beliau, Mas Yani. Ya, Dan ya. saya yakin dengan banyaknya undangan-undangan beliau, ya, dari Jawa, kemudian dari Sumatera, dari Kalimantan. Sulawesi, Kalimantan yang mengundang beliau untuk hadir baik di acara-acara besar Islam untuk memberikan ceramah, ini menandakan, mengindikasikan bahwa beliau sangat diterima. Iya, iya. Perlu kita ingat bahwa tidak semua tokoh bisa diterima oleh masyarakat kita. Banyak catatan-catatan, apalagi sudah bicara politik identitas misalkan. Ini yang kemudian dikhawatirkan oleh masyarakat kita. Nah, TGB saya lihat bahwa beliau masih sangat clean dan clear dengan konsep Islam wasatiyah beliau. Beliau saya yakin bahwa sangat diterima dan elektabilitas beliau tidak bisa kita nafikan, Mas Yani, seandainya beliau masuk di survei. Iya. Dan kalau misalnya ya, apa yang dilakukan oleh pesantren-pesantren, sekolah-sekolah yang mengundang beliau, ya mereka sangat menghormati beliau, kemudian memberikan ruang untuk berceramah, ingin menimba ilmu. Iya, Karena iya. TGB ini ya ulama yang menurut saya ilmunya sangat luar biasa. Iya, iya. Jadi beliau perspektif tafsirnya, kemudian pembacaan realitas sosial juga sangat bagus. Ini yang kemudian bisa mendukung, ya, bisa mensupport dalil-dalil beliau begitu ketika mengeluarkan hujah. Banyak orang alumni Timur Tengah, Mas Yani, saya lihat ya, mereka pintar kitab kuning, mereka bisa baca kitab, tetapi bagaimana PR kita mengkontekstualisasikan ayat ini nyambung ke masyarakat, ini yang susah. Ya. Orang banyak hafal ayat, banyak hafiz Al-Quran, tetapi dia tidak bisa kemudian mengkontekstualisasikan ayat ini dengan realitas sosial, Realitas yang, yang ada. ada. Ya. Sehingga ceramahnya sangat sangat membosankan begitu. Cenderung Selalu monoton. bicara surga dan neraka Iya, begitu cenderung kan. monoton gitu ya. Orang juga sudah tahu kalau surga dan neraka itu ada kan, nggak Iya, perlu iya. diceramahin terus. Ya artinya bahwa diskursus-diskursus keislaman yang dibangun oleh TGB ini, saya lihat bagaimana kemudian menggabungkan realitas yang ada di bawah dengan realitas teks ini, saya kira sangat cocok ya, sangat bagus dan melahirkan ya image-image Islam yang lebih humanis, yang lebih
pluralis begitu Mas Yani. Bahwa kita harapkan Indonesia ini ke depan ya, kena tantangan kita salah satunya adalah politik identitas yang begitu kuat. TGB kemudian bisa menjadi jawaban dari itu. Artinya TGB sudah bisa kita bilang sebagai guru bangsa yang sudah bisa kita sejajarkan dengan tokoh-tokoh nasional. Oh iya Mas Yani, saya kira terbukti beliau seperti Abang katakan diterima oleh semua kalangan dan beliau juga secara kapabilitas tidak perlu kita ragukan lagi. Nah, artinya dengan berbagai modal-modal yang dimiliki ini tentu itu akan menjadi modal yang cukup signifikan kalau seandainya TGB memang maju di Pilpres 2024 untuk memimpin Indonesia ke depan begitu Bang. ya Mas Yani, ini kan menjadi pertanyaan orang sekarang. Iya, iya. Siapa yang melanjutkan Jokowi? Iya, siapa ini kan melanjutkan jadi Jokowi? pertanyaan. Iya, Sehingga iya. banyak tokoh-tokoh yang dikedepankan ya, termasuk Ganjar Pranowo, ya Anies kemudian Anies Baswedan. Ya tentu kalau kita bicara karakter nggak bisa kita samakan semua pemimpin ini Iya. Mas Yani. Mereka punya cara sendiri memimpin. Iya, Ya. iya. Jokowi mungkin dengan gaya belusukannya, Belusukannya. apakah bisa dipertahankan nggak oleh pemimpin kita ke depan? Nah saya kira TGB punya ciri khas sendiri Mas Yani. Walaupun beliau mungkin ya kita tidak pernah melihat beliau belusukan secara intensif ya ketika memimpin NTB ya, karena beliau nggak perlu belusukan, orang datang ke beliau kan begitu kalau Tuan Guru itu. Jadi bukannya beliau yang datang ke masyarakat, ya oke lah beliau dakwah mengajarkan ilmu, tetapi justru orang yang datang ke pengajian-pengajian beliau. Saya kira ini adalah kemudahan yang diberikan kepada sosok TGB. Tetapi saya kira Mas Yani, masyarakat Indonesia menginginkan pemimpin yang bisa juga selalu bersentuhan dengan masyarakat. Ya mungkin nanti saya kira tim TGB lah yang kemudian merumuskan itu ya, bagaimana beliau juga mendekati bisa melakukan belusukan ke daerah-daerah yang dianggap membutuhkan bantuan. Ya selama ini ya yang menjadi belusukan beliau ya ke pesantren-pesantren ya. Karena beliau punya agenda sharing ilmu ya. Ya saya kira wajar lah karena sekarang kan beliau tidak menjabat. Ya dulu ketika menjadi gubernur ya beberapa kali kita lihat beliau juga belusukan ya di berbagai tempat begitu, dan pembangunan cukup maju. Saya kira ini komitmen yang luar biasa Mas Yani, yang bisa kita contoh misalkan dari sosok Jokowi ya. Dulu kan orang susah di daerah itu mencari proyek di pusat. Sekarang saking banyaknya proyek Jokowi justru daerah ini kewalahan begitu. Nah ini yang saya katakan bahwa ketulusan seorang pemimpin memimpin bangsa itu walaupun diguncang dengan berbagai gempa-gempa sosial yang diciptakan oleh politisi-politisi yang lain, dia akan dijaga begitu. Nah ini Mas Yani, kalau saya lihat bahwa tipikal TGB ini beliau sangat diterima oleh masyarakat, kemudian beliau juga populer di kalangan media sosial. Saya yakin bahwa modal-modal beliau akan memimpin Indonesia ke depan bisa lebih baik lagi Mas Yani. Siap. Ya pemirsa, demikian diskusi kita dengan Pak Dr. Saiful Hamdi. Sampai berjumpa di News Perspektif dengan tema dan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.